Mau dites dulu Pak screen sharingnya sebelum Boleh? dibuka? Ya, monggo. Saya yang screen langsung atau? Yang lain karena pas sudah jam 9 lebih 5. Ya baik, insya Allah. Oke, Pada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah, rekan-rekan semua kita bisa hadir dalam acara sharing bedah buku pagi ini. Insya Allah hari ini ada kontributor atau narasumber yang sangat luar biasa yang kita akan sama-sama belajar. Insya Allah pagi hari ini kita sama-sama niatkan untuk silaturahmi dan sama-sama belajar gitu. Karena di sini ada narasumber yang sudah sangat mumpuni ya di acara sharing bedah buku ini. Memang sengaja dipilih orang-orang yang memang bisa mentransfer ilmu, sudah biasa mentransfer ilmu, baik dalam segi akademisi maupun praktisi. Nah, di sini sudah ada Dr. Agung yang memang akan membahas, men-sharingkan buku yang berjudul Zero to One. Nah, Zero to One ini tentang apa sih gitu ya, dan kenapa sih sharing buku internasional ini diadakan, karena memang kita butuh sesuatu yang pemikiran-pemikiran yang lebih luas lagi, yang global lagi. Karena saat ini lagi musim pandemi nih. Pandemi ini kan global gitu ya, satu dunia gitu merasakan. Dan kita butuh masukan-masukan atau insight-insight yang memang bisa membuat kita lebih melihat lebih jauh. Nah, kendalanya sharing bedah buku internasional ini karena pertama bahasa Inggris ya, ada orang-orang yang belum begitu bisa mencerna gitu ya bahasa Inggris. Akhirnya sharing bedah buku ini kita adakan untuk orang-orang yang pengen tahu apa sih isi buku itu, tapi diinterpretasikan lagi oleh orang-orang yang memang mumpuni. Kalau misalkan saya pilih teman-teman yang sudah mau bergabung di sini adalah orang-orang yang sudah Google-able gitu ya. Di Google tuh gampang, tinggal cari namanya gitu ya, cek namanya itu udah keluar brudul dengan segudang prestasi. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama niatkan pagi ini kita sama-sama belajar, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat untuk kehidupan kita. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Agung ya, coach, saya biasanya manggil coach Agung karena memang sering coach juga nih. Saya biasanya suka konsultasi juga sama coach Agung dan juga praktisi. Nah, beliau mau hadir dan menyempatkan meluangkan waktunya untuk mau men-sharingkan buku ini Zero to One. Nah, tidak lama-lama lagi, saya langsung serahkan saja karena sudah tidak sabar pengen belajar nih dengan Coach Agung. Silahkan Coach, monggo. Barakallahu fikum, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah wabad. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa punya kesempatan untuk bersilaturahim, terutama dengan Coach Abel, anak muda yang luar biasa, yang seumuran beliau sudah banyak sekali portofolionya, sudah banyak sekali yang dilakukan. Gitu. Saya mikir-mikir dulu sekitar ketika saya masih seumur Mas Abel, saya bikin apa ya gitu ya. Mas Abel seumur sekarang udah luar biasa, udah bisa menginisiasi acara seperti ini gitu. Zaman saya kan nggak bisa bikin kayak gini ya. Ya karena Zoom juga belum ada insya Allah. Jadi teman sekalian kita santai aja. Ini ada sebuah buku ya. Ada sebuah buku judulnya Zero to One. Ketika saya dapatkan buku ini, ya, Kang Abel yang mengusahakannya buat saya, terima kasih Kang Abel. Sebelumnya saya menawarkan 3 judul yang lain gitu ya, sama ini juga termasuk. Jadi ada 3 judul ya Kang Abel ya. Yeah. Itu 2 judul yang lainnya, salah satunya itu ada buku yang saya kenal banget dengan penerbitnya, DK Managers. Saya belum pernah baca bukunya, tapi kalau saya tahu penerbitnya, saya sudah hampir yakin itu bukunya bagus ya. Selain contentful, nggak banyak, adanya dikit-dikit ya biar bisa tegak gitu, jadi nggak dagingnya semua juga.
Nah, DK Manager itu saya sebenarnya pengen yang itu karena buat saya mungkin lebih mudah untuk dibaca ya. Jadi teman-teman yang seperti saya, Steven-nya adalah intuiting dan sering model pembelajarannya adalah dengan visual, saya sangat menyarankan untuk belajar dari buku-bukunya DK Managers. Karena apa? Karena sangat mudah sekali untuk difahami ya. Sementara orang thinking kan orang intuiting perlunya pemahaman yang utuh sehingga bisa melakukan inovasi-inovasi yang baru gitu. Nah, ini yang akhirnya saya mau ngajukan 3 judul yang 2 orang, salah satunya tipping point ya. Tipping point siapa ya Mas Abel? Tipping point itu ada Kang Hari. Kang Hari ya, beliau tipping point. Tadi mau itu tapi udah diambil orang katanya. Sudah akhirnya saya dapat 0 to 1. Jadi buku Zero to One ini penulisnya adalah Peter Thiel, ya. Peter Thiel menarik sekali nih. Ketika saya baca buku pertama, saya bahasa Jermannya Durchschauen gitu ya, Durchschauen, melihat langsung gitu. Saya pikir ini bukan bukunya Intuiting nih. Jadi teman-teman yang punya Intuiting, pas ngeliat pertama kali buku Zero to One, ini bukan buku Intuiting. Sedikit sekali gambarnya, gitu ya. Sedikit sekali gambarnya, kebanyakan tulisan, kebanyakan data gitu ya. Saya pikir, waduh, gimana cara saya membuat membuat resume atau membuat sharing tentang buku ini gitu. Akhirnya saya upayakan untuk tetap membaca. Tips saja buat teman-teman intuiting yang visual untuk membaca buku ini dengan baik, karena buku ini luar biasa kontennya, full luar biasa nih. Tapi sesekali Anda harus mengenyitkan dahi Anda ya, mengenyitkan dahi gini. Nah gitu ya. Karena apa? Pertama bahasanya bahasa Inggris. Kalau buat saya bahasa Inggris bukan bahasa ibu saya ya, jadi agak sulit. Masih mending kalau bukunya dalam bahasa Jerman gitu ya. Ini bahasa Inggris. Saya kadang-kadang mengingatkan dahinya. Apalagi ketika saya translate ke Google, maksudnya apa gitu ya. Karena buat Google Translate bahasa ibunya juga bukan bahasa Indonesia, jadi dia kesulitan juga untuk mentranslate bahasa Indonesia. Akhirnya saya harus membaca beberapa kalimat-kalimat penting itu sekali 2 kali saya baca lagi. Sarankan kepada teman-teman yang membaca Zero to One 2 kali, ambil bolpen, ikut membuat gambarnya. Anda yang orang visual akan cepat untuk lebih memahaminya daripada hanya membaca bukunya begitu saja. Ya, makanya saya sarankan selain punya e-booknya, Anda punya bukunya langsung gitu ya. Jadi bisa dicoret-coret, bisa diapain dan sebagainya. Oke. Satu kalimat pertama yang saya angkat di dalam Zero to One ini adalah every time we create something new, we go from 0 to 1. Ini dalam sekali nih, luar biasa. Saya mau ulang lagi, dan saya carikan padanannya dalam pembelajaran atau hikmah di dalam Islam. Nanti di ujung akhir akan saya sampaikan di mana pembelajaran dalam Islamnya. Setiap saat kita meng-create sesuatu yang baru, kita berpindah, kita bergerak dari 0, dari 0. Halo, terputus coach. Menuju pembicaraan dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir. Ya. Because buku Zero to One ini depannya begini kurang lebih, ya, depannya seperti ini. Ditulisnya di situ notes on startup or how to build the future. Menarik nih, ketika saya baca ini lagi kurang lebih, jadi menarik buat saya. Karena apa? Seorang intuiting itu senangnya bicara masalah future. Saya pikir, wah bener ya, ini bener nih. Saya waktu pas awal milih ini sebagai salah satu alternatif tema saya, ternyata memang tepat bicara tentang masalah future. Tapi walaupun bicara masalah future, dalam buku yang setebal kurang lebih 200 halaman ini, dan ada 14 capital, ada 14 bab di dalamnya, jadi luar biasa, ini benar-benar notes ini. Ini buku benar-benar notes. Karena apa? Modelnya banyak capital, banyak bab. Ya. Model banyak capital, banyak bab, jadi kumpulan-kumpulan gitu. Kumpulan-kumpulan menarik, masuk ke dalamnya lebih baca. Saya coba cari siapa sih Peter Thiel gitu ya. Bener, jujur, sebelum Kang Abel memaksa saya gitu ya, dalam kutip gitu ya, untuk membuka buku ini, saya nggak tahu Peter Thiel itu siapa. Akhirnya dengan saya mencari informasi siapa sih Peter Thiel. Nama lengkapnya Peter Andreas Thiel. Ternyata dia pengusaha. Wah, semakin menarik buat saya. Ini buku 200 halaman dengan 14 kapital, isinya notes, catatan beliau.
dan beliau adalah seorang pengusaha. Artinya bukan hanya dapat isinya bukan hanya sekedar akademis dan teoritis belaka, tapi juga merupakan insight dari seorang pelaku. Saya baca lagi, dia pengelola investasi global, pemuda berkebangsaan Amerika Serikat, asalnya orang Jerman. Ya, kalau di Stephen, Jerman ini alternatifnya adalah thinking. Ya, thinking, kemudian dia berkebangsaan Amerika. Bayangan saya dia akan migrasi ataupun lahir di Amerika gitu ya, orang tuanya yang Jerman. Jadi orang thinking yang punya thinking ya, orang dari asal negara thinking itu dari thinking, hebat ini. Ya, orang yang terstruktur dalam berpikir tapi memiliki lintasan-lintasan ide yang lompat gitu. Nah, ternyata benar, teman main tuh Elon Musk. Elon Musk tuh orang yang punya ide nggak genah gitu ya. Dia pengen punya alat transportasi antara bumi dengan bulan gitu ya, bisa mondar-mandir ke sana ya. Nanti Kang Abel jadi travel bureau-nya ya, jadi travel agennya ya, bikin travel ke bulan ya. Bulan ke Mars dengan roket ke Mars ya, ke Mars. Oke. Till membantu juga mendirikan PayPal. Ternyata PayPal ini dia mendirikan. Semakin menarik buat saya ya, karena PayPal kan termasuk baru ya, baru. Kekayaan 1,3 miliar agak turun sedikit dari kekayaan dia di tahun 2010. Naik di 2010 maaf ya. 1,7 miliar ya USD gitu ya. Dia tinggal di San Francisco, California. Ya. Ini sedikit tentang Peter Andreas Thiel. Jadi sebelum membaca buku biasanya saya memang melihat siapa yang menulisnya gitu, supaya saya tahu gambaran umumnya gimana. Apakah saya perlu membaca buku words demi words-nya, kalimat demi kalimatnya, kata demi katanya, atau saya hanya menangkap ide besar gitu. Ya, saya lihat oh ini ternyata pengarangnya seperti ini dan sangat menarik buat kita pelajari lebih jauh. Buku ini sekali lagi 200 halaman, 14 bab. Dimulai dengan preface-nya atau kata pengantarnya 0 to 1 seperti apa. Ada 14 kapitel. Jujur, saya belum baca semuanya, tapi saya sudah dapat benang merahnya, ya. Mulai dari bagaimana tantangan di masa depan, kemudian dia menceritakan party seperti di tahun 1999 seperti apa gitu ya. Bagaimana setiap company itu berbeda-beda, company-company yang sukses gitu ya. Terus ada lagi ideology of competition. Ini luar biasa dalam sekali catatan-catatannya ya. Walaupun nggak terlalu panjang ya. Ini menarik ini. Buku ini satu nggak terlalu panjang. Ada yang cuma 2 halaman. Yang sedang memegang bisnisnya kuat-kuat di masa pandemi ini, atau mereka yang baru membuat bisnis baru, saya sangat sarankan baca buku ini. Insight-nya luar biasa. Ini adalah sebuah cara kita untuk mendekatkan antara diri kita, bisnis kita, punya relevansi terhadap kehidupan yang bergerak ini. Ya. Sayang kalau misalnya teman-teman sekalian kita semua bikin bisnis, tapi nggak ada relevansi buat kehidupan, kecuali cuma menampung uang-uang saja gitu. Ya. Di sini beliau mengatakan bahwa bisnis itu harus disesuaikan dengan perjalanan kehidupan manusia. Ya. Kemudian di bab lainnya, di last mover advantage, terus kemudian you are not a lottery ticket, ini pointers luar biasa gitu. Ya. Nanti saya jelaskan beberapa kapitel. Punten saya nggak jelaskan semuanya, karena kalau saya jelaskan semuanya nanti Anda nggak perlu membeli bukunya kan, atau Anda tidak perlu memiliki bukunya. Saya jelaskan garis besarnya saja, habis itu nanti kita diskusi bersama insya Allah ya. Boleh Kang Abel gitu ya? Betul Pak, siap, sangat boleh Pak. Ya. Yang jelas ini udah diiniin ya, udah dikasih poin-poinnya 14 tuh teman-teman. Udah, insya Allah. Tinggal langsung ditanyain ya. Iya, di awal sekali masalah 0 to 1, di mana semua karya di awal-awal. Di awal-awal preface dia mengatakan bahwa every moment in business happens only once. Setiap momen dalam sebuah bisnis itu jadi sekali-sekali. Sama-sama belajar dari Coach Fabian yang apa namanya istilahnya tuh celah sempit ya gitu ya, celah sempit, masih ingat kan?
Black Swan dan sebagainya gitu ya, cerita sempit itu. Entah Kang Adel bisa jelasin lebih bagus. Nah, memang bisnis itu momen tersebut. Maaf Pak, di dalam buku yang lain. Suaranya putus-putus ya Pak? Oh, putus-putus ya? Kadang ada, ini lancar tapi barusan putus-putus lagi. Kenapa ya? Jaringannya atau apa ya? Karena bicaranya terlalu cepat, atau saya harus pelan-pelan, biar ketika putus bisa tersambung gitu? Ya, tempat saya putus-putus juga. Ya, sepertinya ini Pak, jaringan. Riko bilang, signal Pak Agung jelek, nggak apa-apa, saya jelek, asal akunya nggak jelek, oke? Iya. Mudah-mudahan. Gimana? Saya harus pindah. Sekarang bisa terdengar dengan baik? Masih putus-putus. Sudah bisa terdengar dengan baik? Masih putus-putus. Saya pindah dulu ya. Saya pindah ya. Ya, boleh Pak. Saya pindah. Mohon maaf. Kalau saya lancar nggak, Bu? Slide-nya bagus nggak? Slide-nya lancar ya? Kalau slide lancar, Pak. Kalau slide. Cuman jadinya suaranya aja tadi pas menjelaskan jadinya kayak suara. Kalau ini Pak, jelas ini yang presentasi. Kalau sekarang bagaimana? Yang putus-putus. Coba mungkin sinyal kayaknya. Sinyal ya. Sinyalnya jelek. Masih putus-putus. Masih. Sekarang masih putus-putus? Nah, udah lancar, putus, Pak. Ini putus. Di saya lancar, Pak Agung. Oke, saya pindah ini. Ya. Sudah cukup? Ya, sudah, Pak. Lanjutkan ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi kalimat yang ada di awal preface ini sangat nonjok ke saya gitu. Every moment in business happens only once. Momen dalam bisnis ini munculnya cuma sekali. Ya, saya ulangi lagi dulu. Coach Fahmi pernah sering menyampaikan itu ya, celah sempit itu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Di buku yang lain, Great by Choice, siapa penulisnya? Ya, Great by Choice, saya lupa Indonesia, Jim Collins bukan ya? Itu mengatakan bahwa kita perlu siap untuk setiap momen yang ada. Yang penting itu bukan kondisinya. Yang penting adalah return on luck-nya. Gitu. Ketika kita dapat kesempatan itu, momen tersebut, kita bisa membayar enggak? Gitu. Kita bisa menyediakan persyaratannya atau tidak. Gitu. Ya. Nah, seperti contohnya, the next Bill Gates will not build an operating system. Jadi Bill Gates yang nanti baru ada lagi gitu ya, itu nggak akan membuat operating system, dia akan menciptakan sesuatu yang baru, yang mengubah zero to one, yang mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, gitu ya. Dan the next Larry Page atau Sergey Brin tidak akan membuat lagi search engine, mungkin dia menciptakan yang lain, yang mengubah 0 menjadi 1. Dan the next Mark Zuckerberg juga bukan membuat social network lagi, gitu. Dia menciptakan yang lain. Jadi kalau kita mengcopy orang-orang ini, kita tidak belajar dari dia. Makanya teman-teman sekalian, buku ini menarik karena buku ini tidak memberikan formula. Loh Pak Agung, kenapa bisa menarik kalau nggak ada formulanya? Buku ini tidak memberikan rumus. Apa menariknya Pak Agung? Buku nggak ada rumusnya, terus kita ngapain? Ya, karena kalau kita bikin rumus, karena di sini ada rumus, ada formula, seperti banyak training-training yang ada di luar tuh ya. Rahasia menjadi menjadi pebisnis sukses, rahasia. Ini saya juga kadang bertanya gitu, kalau rahasia kenapa harus diomongin gitu kan? Tidak menjadi rahasia lagi kan ya. Buat rental yang ada, ganti itu kata-kata rahasia gitu ya. Sudah tidak menjadi rahasia lagi kalau Anda menyampaikannya gitu ya. Nah, buku ini mengatakan bahwa saya tidak memberikan formula, saya tidak memberikan rumusnya untuk menjadi seorang entrepreneur yang hebat. Tapi mereka memberikan patterns fundamental prinsipnya. Ya. Jadi kita tidak diajari ABC, tapi kita diberikan ruang lingkup dan cara berpikirnya. Sehingga frame berpikir itu bisa kita bawa ketika kita melihat pemandangan yang lain. Ini perbedaannya nih. Kalau misalnya kita diajarin A, B, C, D, harus begini, misalnya gitu ya.
Sebenarnya siapa yang mengharuskan? Nggak ada sih. Cuman A, B, C gitu kan ya. Ya oke. Itu bisa dikerjakan di tempat itu. Yang kadang-kadang di tempat itu sudah rame gitu. Sudah banyak kompetitornya, sudah marketnya sudah suntuk dan sebagainya gitu. Ya, beda kalau kita punya frame cara berpikir. Kita melihat sana, oh iya begitu ya. Bisa dipakai di situ bisa. Tapi kalau udah penuh, kenapa harus berpikir menggunakan itu? Saya pindah aja untuk melihat pemandangan yang lain. Kan gitu ya. Pemandangan yang lain, pemandangan yang lain seperti ini. Gambarnya seperti ini. Tapi frame saya yang pakai masih tetap bisa digunakan untuk melihat pemandangan tersebutnya. Yang diajarkan di sini itu seperti itu. Bagaimana kita memiliki pola pikir nantinya yang bisa kita gunakan untuk mencari relevansi kita, relevansi bisnis kita untuk kehidupan pada saat itu. Ya. Jadi bukan masalah mengcopying nih. Jadi bukan masalah hanya meniru, bukan masalah meniru. Boleh kita meniru, tapi bukan meniru apa yang dikerjakan, tapi meniru bagaimana cara dia mengerjakan. Ya. Jadi kenapa mereka bisa sampai harus melakukan ini. Nah, itu harus difikirkan, gitu ya. Baik, kita lanjut. Kata buku ini, kata Peter Thiel ini, doing what we already know how to do, adding more or of something familiar takes the word from one to tidak terhingga. Nah, di buku ini nulisnya N ya, gambarnya masih tak terhingga. Terhingga kan gambarnya mirip huruf N juga kan Bu ya, Pak ya. But every time we create something new, we go from 0 to 1. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang Halo Coach, terputus Coach. Halo. Nggak ada suara Coach. Yang lain ada nggak? Maaf. Halo. Nggak ada suara. Putus. Ya, Pak. Jadi tidak ada suara sama sekali, seperti di mute, Pak. Nggak ada suara. Ya. Ya mungkin gangguan. Lagi seru-seru nih. Ya, sabar ya, mudah-mudahan. Kenapa ya, Coach ya? Tiba-tiba gitu. Masih belum ya, Bapak Ibu ya? Belum ada suara dari Pak Agung ya? Belum. kalau sekarang ada suaranya? Ada. Ya ada. Ya oke. Untung saya pakai 2 nomor ya. Oh. Ya, yang ini ada yang tiba-tiba telepon ini. Saudara kita Heri Susanto barusan telepon. Jadi yang handphone keganggu nih. Sekarang saya pindah ke sini. Oke, suaranya ada ya, insya Allah ya. Sip, lanjut. Ya. Jadi doing what tadi nggak kedengaran sampai sejak mana? Sejak ini ya, sejak slide ini ya. Melakukan sesuatu yang kita sudah tahu, gitu ya. Ini hanya membuat kita berpindah dari 1 sampai menuju N, menuju tak hingga. Sementara melakukan sesuatu yang baru, ini mengubah sesuatu dari 0 menjadi 1. Teman-teman sekalian, saya tiba-tiba jadi teringat insight-nya ini. Ya, insight-nya ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu pertama. Di wahyu pertama itu, wahyunya gimana? Yang pertama itu surat Al-Alaq ya. Iqra, atau begitu ya. Bayangkan pada saat yang gelap seperti itu Rasulullah SAW malam-malam gitu ya mendapatkan wahyu. Gitu. Gelap wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibrilnya. Jibril datang kemudian mendekap Rasulullah SAW mengatakan Iqra. Rasulullah SAW menjawab, Ma'ana biqori.
saya tidak bisa membaca. Masya Allah, kemudian diulangin lagi. Habis dilepas, dipeluk lagi. Iqra. Dijawab lagi, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Setelah 2 jawaban seperti itu, masih tetap dipeluk saja, Rasulullah SAW kemudian berpikir, ya, kenapa masih dipeluk juga? Akhirnya respon yang ketiga adalah, beliau mengatakan, madza aqra, apa yang harus saya baca? Titik pertanyaan madza aqra itu mengubah 0 to 1. Kalau yang tadinya ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, ini kan proses yang mengikuti saja, gitu ya. Sementara proses yang diharapkan adalah proses mengubah 0 to 1. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Nabinya itu tidak bisa membaca, tapi perintahnya adalah membaca. Di sini yang membedakan, sahabat sekalian, antara membaca dengan mengeja. Seringkali kita sudah cukup puas dengan banyak membaca buku. Padahal proses kita membaca buku mungkin saja masih dalam proses mengeja. Mengeja kata-kata di dalam buku, mengeja karakter-karakter yang ada di dalam buku, mengeja coding dari pikiran orang ke dalam buku. Buku kan hanya coding saja dari pikiran-pikiran kita yang ada di dalam buku, betul kan? Ya, kemudian kita perlu interpretasi lagi sehingga kita punya pemahaman tertentu terhadap sebuah buku. Ternyata bukan mengeja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perintahnya, yaitu iqra, membaca. Maka ketika respon adalah madza aqra, apa yang harus saya baca, ini mengubah dari 0 kepada 1. Baru dimulai iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang kita, proses penciptaan yang harus dibaca. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar dengan segala nama-namanya. Tapi yang dipilih di awal untuk pembelajaran adalah masalah create something. Gitu ya. Menciptakan sesuatu. Holak. Nah, sebenarnya ini tugas kita sebagai hambanya, sebagai orang-orang Islam yang mendapatkan perintah ini, membaca ini. Jadi bagaimana kita bisa mengubah, kehadiran kita itu bisa mengubah sesuatu yang 0 menjadi 1, jadi 1, 0 to 1. Lanjut ke bukunya. Udah. Di buku ini Peter Thiel menyampaikan bahwa tidak peduli sebesar apapun bisnis Anda hari ini, jika Anda tidak memiliki kemampuan membuat sesuatu dari 0 menjadi 1, bisnis Anda akan terancam di masa depan obsolete, punah. Jadi keterampilan kita ini selain membesar, expanding, kita juga harus bisa meng-create something, menghadirkan sesuatu yang baru. Bisnis kita tuh harus seperti itu. Malah nanti di bawah tuh ada lagi dari beliau itu mengatakan bahwa bisnis itu bukan masalah size, bukan masalah besar kecilnya. Ya, di dalam bab thinking startup atau startup thinking ya, berpikir seperti seorang startup. Itu bisnis itu bukan masalah besar kecilnya. Dan saya meyakini ini. Ketika saya dulu kuliah di Jerman, saya sempat mampir di Radolfzell ya, sebuah kota kecil di selatan dekat perbatasan dengan Swiss. Ketika saya belajar bahasa di sana, saya dikasih tahu sama guru saya bahwa di Radolfzell itu, di Moos, ya dekat Radolfzell, itu ada sebuah perusahaan chat, ya. Chat saja, bukan chat kucing, bukan. Perusahaan untuk chat itu loh, untuk painting ya. Perusahaan untuk painting itu kecil saja, tapi dari OB-nya sampai ke pemiliknya itu hanya 14 orang. 14 orang, kecil memang kecil. Nah, menariknya apa? Menariknya adalah perusahaan tersebut ternyata bertanggung jawab untuk chatnya roketnya NASA. Kebayang nggak? Perusahaan cuma 14 orang, udah termasuk quality assurance, sudah termasuk development-nya dan sebagainya, tapi dia bertanggung jawab untuk chatnya NASA. Chatnya NASA itu nggak sembarangan loh. Anda terbayang nggak? Kalau pesawat NASA itu di-chat dengan chat biasa, itu baru bergerak sebentar aja karena kecepatannya itu akan membuat panas roketnya, itu chatnya bisa luntur. Kebayang nggak bendera Amerika Serikat kayak apa kalau luntur? Kan malu-maluin ya. Lagi masuk di TV, tiba-tiba luntur. Kan malu-maluin. Mereka harus punya chat yang demikian luar biasa sehingga bisa bertahan dalam panas yang tinggi. Dan itu dibuat oleh sebuah perusahaan yang hanya 14 orang. Jadi bukan masalah size nih. Masalahnya Anda bisa mengubah 0 to 1 atau tidak. Ya. Saat ini, teman-teman sekalian,
kita ini hidup di kondisi yang berat. Banyak sekali permasalahan, masalah di multidimensi. Untuk menyelesaikannya kita perlu banyak miracles, banyak keajaiban-keajaiban. Tapi buat manusia modern, miracles itu bukannya sebuah stick punyanya siapa? Voldemort atau punyanya siapa? Punyanya Harry Potter, kemudian mengubah sesuatu. Bukan itu miracles di zaman sekarang. Miracles di zaman sekarang namanya adalah teknologi. Teknologi itu mengubah sesuatu. Banyak hal kita ubah dengan teknologi. Betul tidak? Banyak hal kita ubah. Saya kebayang dulu betapa sulitnya orang itu menghadirkan sebuah api. Ngumpulin batang-batangnya, kita cas batu sampai keluar api. Sekarang mudah sekali. Terbayang nggak teman-teman sekalian, bagaimana saya menduga seorang intuiting itu. Ketika dulu itu berbicara sama teman-temannya, dia mengatakan bahwa saya ingin membuat api yang bisa dibawa kemana-mana. Pasti di zamannya dia ditertawakan orang banyak. Bagaimana cara membawa api bisa dibawa kemana-mana? Betul kan? Tapi dengan intuitifnya dia berpikir terus akhirnya kita mengenal yang namanya korek api. Api bisa dibawa kemana-mana, tinggal digores gitu aja bisa keluar apinya. Kemudian berkembang sekarang seperti yang lainnya. Tapi ide pertamanya itu selalu kontra dengan kondisi sekitar. Nah ini dia. Kita nambah ya, maju ke dalam kapital selanjutnya. 0 to 1 adalah tentang bagaimana membangun perusahaan yang menciptakan hal-hal baru. Yang tidak dibuat oleh yang lainnya. Oh Pak Agung, atau Mas Agung boleh juga, Kang Agung juga boleh. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang yang bisnisnya itu mengikut dengan yang lain? Boleh juga, tapi jangan lupa Anda harus menyiapkan sebuah proyek inovatif, sehingga Anda bisa memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Kalau Anda hanya mengekor, Anda akan terjerembab ke dalam pertarungan red ocean. Percayalah. Satu-satunya Anda tinggal harga yang murah. Dan ini kasihan kalau bencana ini, red ocean ini dialami oleh teman-teman yang di UMKM. UMKM nggak bisa bertarung dengan harga yang murah. Kalau UMKM harganya murah, kualitasnya pasti rendah. Ya. Nah, UMKM satu-satunya UMKM supaya dia bisa melesat, usahanya kecil tapi omsetnya miliaran gitu ya. Caranya adalah Anda harus memiliki inovasi yang luar biasa. Kang Abel punya industri travel. Mestinya nggak ke Paris lagi. Mestinya bukan ke Petra. Mestinya bukan ke Moskow. Kang Abel mestinya sekarang sudah bisa memikirkan gimana mengajak seseorang itu bertafakur alam lebih kuat lagi dengan melihat aurora misalnya. Atau sampai ke kutub, merasakan kutub itu seperti apa sih? Sesuatu yang tidak dirasakan oleh yang lain. Gitu ya. Jangan salah, dalam bayangan saya yang agak kadang-kadang nakal gitu ya. Industri travel nanti Kang Abel, itu masa depan, kebayang nggak? Orang tuh cukup masuk ke dalam satu ruangan. Di situ dia bisa merasakan dinginnya Paris di musim dingin, kakinya tiba-tiba basah karena adanya salju di sana, ada ada aroma-aroma khas Sungai Seine, di depannya ada gambar Eiffel yang besar, dan dia merasakan ada di depan Menara Eiffel. Itu bukan tidak mungkin terjadi. Gitu. Sekarang aja udah banyak ya Pak, virtual tour. Ya sekarang sudah ada kan kayak gitu kan. Yeah. Ini hanya baru contekan-contekannya aja. Gitu. Jadi memang kita harus punya gitu. Ya. Banyaknya UMKM yang kemudian menjadi hebat di luar negeri itu karena mereka itu memiliki konsep 0 to 1 ini. Mereka nggak terasa sih punya konsep 0 to 1. Mereka juga nggak tahu itu namanya konsep apa. Tapi yang jelas mereka selalu menghadirkan intuisi-intuisi baru untuk bisnisnya. Ya. Nah, paradoks pengajaran kewirausahaan itu seperti ini. Kalau kita mengajarkan entrepreneurship itu mereka selalu minta formula atau rumusan atau tipsnya atau triksnya bagaimana. Nah, ini kesulitan di sini gitu. Ketika kita mengajarkan tips dan triks, orang lain sudah melakukannya. Bicara masalah kompetitor, orang lain juga melakukan seperti itu. Nah, apa yang harus kita miliki sekarang untuk membuat bisnis kita ini lebih daripada yang lain? Ya. Salah satu yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Ki Isnadi misalnya, gitu ya, atau Ustadz Riza Zakaria misalnya, dengan mengajarkan kepada kita kepada kepemimpinan langit, gitu ya. Ini adalah
luar biasa ini. Ini inovasi yang luar biasa dari sisi mindset. Betul kan? Jadi buatlah bisnis kita ini memiliki sisi inovasi yang luar biasa. Sehingga di masa ke depan, bisnis kita masih tetap memiliki relevansinya. Ya. Oke. Nah, buku ini mengajarkan tentang pola. Ya. Orang sukses menemukan nilai di tempat yang tidak terduga. Kebayang nggak gimana sih kita bisa mendapatkan nilai-nilai di tempat yang tidak terduga? Salah satunya adalah kita harus selalu siap untuk belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Iya kan? Sangat boleh jadi pola itu akan terdapat, pola bisnisnya didapat ketika kita sedang berbicara dengan seorang tukang cendol, atau kita sedang berdesak-desakan di kereta api, berbicara dengan ibu-ibu yang menggendong anaknya. Ya. Kalau Anda tidak terbiasa belajar di sembarang tempat, tidak terbiasa belajar dari orang lain atau dari siapapun gitu, ataupun kapanpun, untuk mendapatkan nilai di tempat yang tidak terduga ini agak sulit, gitu ya. Mereka para inventor, mereka para inovator, mereka akan melihat itu. Ya. Dari apa? Dari kebiasaan dia, dari pola mereka yang terbiasa belajar di sembarang tempat, belajar dari orang yang berbeda, dari siapa saja, dan kapanpun. Ya. Oke. Nah, buku ini, kata Peter Thiel, itu diajarkan, sebenarnya sudah pernah diajarkan di Stanford tahun 2012. Ya. Kemudian ada salah satu mahasiswanya, namanya Black Masters, gitu ya. Dia salah satu siswa di situ. Dia buat catatan kelas yang cukup terperinci, cukup bagus gitu ya. Kemudian sudah beredar kemana-mana, kemudian diusulkan catatan tersebut dijadikan sebuah buku. Ya, dan buku itu adalah buku yang dibuat oleh Peter Thiel ini dan dikumpulkan catatannya oleh Black Masters. The Challenge of Future. Sebentar. Saya ada video yang bisa dinikmati bersama, tapi waktunya kayaknya sempit ini. Saya lanjut aja ya. Saya lanjut aja ya. Nanti videonya lain kali aja. Nah, pertanyaan yang membuat kita memiliki frame bisa membangun zero to one itu apa? Nah, ini pertanyaannya yang harus punya di kita. What important truth do very few people agree with you? Jadi, apa sih kebenaran yang hanya sedikit orang yang setuju dengan kamu? Ya. Karena kalau kebenaran yang disetujui orang banyak, itu sudah banyak. Benar nggak? Tidak menjadi lagi inovasi. Tadi saya sampaikan misalnya. Elon Musk salah satu contohnya, benar nggak? Dia punya satu keinginan untuk mengantarkan manusia itu pulang balik ke Mars. Kebenaran buat dia sesuatu yang bisa, karena teknologi akan memungkinkan. Betul kan? Banyak nggak orang yang setuju? Nggak banyak. Nah, inilah yang akan membuka pintu inovasi. Tadi visual travel misalnya ya, Kang Abel ya. Masih banyak yang tidak meyakininya. Begitu juga search engine. Ketika Larry Page dulu bikin bersama Sergey di awal-awal. Sedikit kan yang setuju dengan dia kan, tentunya search engine. Ya, sesuatu yang sifatnya itu kebenaran tapi orang lain masih sedikit yang mempercayainya, itu adalah peluang inovasi dalam bisnis kita. Excellence Institute bolak-balik bilang, kita perlu orang-orang yang memiliki kemampuan world class, terbiasa bersaing world class, sudah bisa berbicara dengan orang lain dengan level world class. Maka Excellence Institute sejak awal berupaya untuk memberangkatkan putra-putri Indonesia kuliah ke Jerman, Prancis, dan Turki, gitu ya. Banyak yang setuju? Nggak banyak. Gitu. Tapi saya yakin ini akan menjadi pintu inovasi masa depan. Justru karena tidak banyaknya yang setuju. Maka jangan khawatir ketika kita punya ide, nggak banyak yang setuju, jalan terus aja. Yakini kebenarannya. Ya. Atau pertanyaan kita balik. Apa yang most people believe in X, but the truth is the opposite of X? Apa yang orang-orang pikir, banyak orang berpikir yang benar itu adalah X, tapi sebetulnya yang kebenaran itu sendiri adalah lawannya dari X. Itu adalah peluang. Ya, peluang. Dalam buku ini seperti itu. Tidak ada yang pernah bisa memprediksi masa depan. Bahkan dukun pun nggak bisa. Jangan khawatir, teman-teman sekalian yang masih jomblo, nggak perlu ke dukun. Ya. Karena dukun juga nggak bisa memprediksi masa depan. Tapi kita tahu dua hal. Yang pertama, masa depan akan berbeda dari sekarang. Ya. Dan
perbedaan di masa depan itu akarnya itu dari sekarang. Kebayang nggak kalau Anda sekalian, kita semua ini sekarang, itu sudah masuk ke dalam salah satu akarnya, lebih dulu. Maka kita akan sampai masa depan lebih dahulu. Makanya kalau kita mau sukses, itu usahakan kita bisa memahami dan memprediksikan masa depan seperti apa, kita mulai masuk di jalur itu. Ya. Ini buku baru halaman nih Kang Abel. Nah, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Berapa menit lagi, Sen? 5 menit boleh ya? Masih, untuk menjelaskan Pak. ini ya. Iya. Oke, sebelum kita tanya jawab. Saya manfaatkan 5 menit untuk ini. Jadi teman-teman, zero to one itu seperti ini. Apa saja yang kita lakukan sehingga yang tadinya sedikit kemudian menjadi banyak, ini horizontal atau extensive progress gitu ya. Ini mengubah 0 sampai n. Ini modalnya adalah mengcopy apa-apa yang sudah berjalan. Ya, Pak, contohnya apa? Contohnya adalah globalization. Contohnya globalization. Sementara apa-apa yang sifatnya mengubah dari 0 menjadi 1, namanya intensive progress atau perubahan kemajuan yang sifatnya intensif, ya, mendalam, gitu ya. Ini apa? Melakukan sesuatu yang baru, dan ini bisa dicapai oleh teknologi. Sayangnya, teman-teman sekalian, sayangnya teknologi ini tidak menjadi salah satu pilar dari kemajuan bangsa Indonesia. Sayang nih, ya. Indonesia itu apa sih pilar-pilarnya? Ipolexesbud Hankam, gitu kan? Ideologi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Nggak ada teknologi di dalamnya. Sehingga penguasaan teknologi, pemahaman teknologi kita menjadi terlambat ini. Ya kan? Sementara globalisasi itu sebenarnya cuma meripit aja, mengulang saja, mengcopy saja apa yang dilakukan orang lain. Apa yang dilakukan oleh Cina selama 20 tahun terakhir, itu adalah contoh bagaimana peradaban itu bisa dibangun dengan extensive progress. Tapi jika Cina hanya melakukan globalisasinya saja, hanya meniru saja, hanya mengikuti saja, ini akan bisa dilewati oleh negara-negara yang melakukan lompatan-lompatan teknologi. Secara tidak sadar, ini sebenarnya merupakan langkah strategik yang dilakukan oleh Pak Habibie dulu. Ketika mendorong bangsa ini untuk melakukan penguasaan teknologi. Cuman sayangnya, kebijakan kita itu belum mendukung kemajuan teknologi. Andai saja kita sudah melakukan dukungan atau investasi yang mencukupi terhadap teknologi yang ada, kemajuan teknologi yang ada, kita bisa mengubah 0 ke 1 kok. 0 ke 1 ini artinya apa? 0 ke 1 ini artinya kita mengubah pola main. Kita mengubah regulasi permainan. Kita mengubah arena pertandingan. Dan ini harus diperlukan, ya ini diperlukan oleh para entrepreneur sekarang. Ini diperlukan para business owner sekarang untuk merubah pola pikirnya. Pak, bisnis kita kok begini-begini saja? Iya, begini-begini saja, karena kita cuma meripit saja. Mengcopy orang lain. Akhirnya kita masuk ke dalam sebuah arena, kita masuk ke dalam ring tinju yang dikuasai oleh pemain-pemain yang sudah hebat di dalamnya. Kenapa kita tidak menghasilkan sesuatu yang baru? Kenapa kita tidak meng-create arena pertandingan yang baru? Yang di dalamnya kita menguasai rules-nya, kita menguasai cara-caranya untuk menang di sana. Nah, ini diajarin di sini. Dipelajari sama-sama di sini. Ya. Ini ada paket. Baik. Kita perhatikan, teman-teman sekalian, 100 tahun dari 1815 sampai 1814 itu rapid technology development, tapi globalisasi tidak berjalan. Ya. Pertumbuhan teknologi itu hanya terjadi di barat pada saat itu. Daerah timur masih anteng-anteng aja kita. Ya, paling perang. Nah, ini mulai perang ya, perang. Antara First World War 1914 sampai Kissinger trips untuk membuka relation dengan Cina tahun 1971, ini terjadi rapid technology development, tapi tidak banyak globalization. Globalization sudah mulai tapi tidak banyak. Yang terjadi selanjutnya apa? Tahun 1971 terjadi rapid globalization. Sementara teknologinya tidak terlalu maju, tidak terlalu luar biasa. Sampai di tahun 80-90-an itu mulai teknologi IT masuk dan kemudian berkembang. Saudara sekalian ya. Nah, ini kondisinya. Nah, menariknya buku ini menghadirkan serangkaian cerita tentang apa yang terjadi seperti sejarah, tapi banyak sekali itu data-datanya gitu.
ya, pelaku-pelakunya siapa, kemudian apa yang diciptakan, kemudian menghasilkan apa di masyarakat, perubahannya seperti apa, apakah ini positif, apakah ini negatif, ada di sana. Beberapa, bahkan ketika kita bicara masalah masa tahun 2000 terjadi perubahan yang luar biasa, banyak yang mengatakan lebih enak di tahun 90-an ya. Karena apa? Buat orang-orang IT tahun 2000 itu salah satu malapetaka buat mereka. Ya, diceritakan juga di dalam buku ini. Ya. Masyarakat primitif itu tergantung dengan sumber daya dan saling merebut, saling menjajah. Maaf, kalau ini menyinggung beberapa pihak ya. Ketika kita lagi-lagi hanya berpikir di hulu, rebutan sumber daya, gitu ya, hebat-hebatan akses ke sana, kemudian saling menyingkirkan, saling menyikut, masih primitif. Masih primitif. Masyarakat modern itu ditandai dengan apa? Mereka bisa menghadirkan sesuatu yang bisa melipat gandakan, bisa lebih memudahkan. Maka ketika penemuan abad ke-16, kincir angin, gitu ya, itu sudah mulai mengekspanding peradaban. Mesin umur 1750, di abad 16, gitu ya, terjadi juga pergeseran geopolitik. Ya. Pasar Istanbul yang tadinya merupakan pasar yang sangat ramai, orang Barat jualannya di sana, gitu ya. Ketika 1453 ditaklukkan oleh Mehmed II ya, Al-Fatih, mereka tidak lagi memiliki akses yang bagus kepada pasar Istanbul. Ya. Pada saat itulah orang-orang Barat mulai mencari pasar-pasar baru, mulai mencari resource baru. Penjajahan dimulai di negara-negara Islam pada saat itu. Ya. Nah. Mesin umur 1750 mengubah wajah dunia. Sekarang teknologi IT, bayangkan apa yang bisa diubah oleh teknologi sekarang dengan digital. Luar biasa, percepatan luar biasa. Ya. Kalau di awal-awal dulu, kita merasakan handphone yang mana aja udah oke lah gitu ya. Yang bisa menulis 200 kata itu, 200 karakter itu udah oke lah. SMS juga 200 karakter udah bagus gitu ya. Masih ingat kan dulu sering orang yang berantem gara-gara apa? Salah paham tentang si kata di SMS ya. Ya kan? Di SMS tuh. Sekarang orang bisa video conference seperti ini. Jadi teknologi semakin murah, semakin mudah didapatkan. Sekarang pertanyaannya apa yang kita manfaatkan dari teknologi ini sehingga bisa mengubah wajah peradaban dunia. Ini quote-nya nih. Our challenge today is to both imagine the new technologies that can make. Jadi bukan hanya sekedar teknologi. Kita membayangkan dan membuat teknologi yang seperti apa? Yang bisa membuat peradaban kita ini lebih peaceful, lebih damai, dan lebih sejahtera ketimbang di abad ke-20. Jadi teknologinya teknologi yang terarah. Terarah untuk apa? Membuat kedamaian dan kesejahteraan. Ini masuk ke beberapa kapitalnya, startup thinking. Ya. Di sini saya ceritakan tadi. Jadi, what a startup has to do? Question receive ideas, bisa mendapatkan banyak ide, dan memikirkan kembali bisnisnya. Ya, ini saatnya kita. Jadi kalau Pak, bisnis kita kok sebentar-sebentar ya Pak, sekarang. Ya, karena memang seperti itu. Apa yang kita layani sekarang, sangat boleh jadi 2 tahun, 3 tahun lagi tidak perlu lagi pelayanan tersebut. Betul Kang Abel? Ya. Travel, saya juga bikin travel kan, saya punya travel juga. Travel ini sangat diperlukan. Ketika apa? Ketika information tentang suatu negara, ketika informasi tentang bagaimana cara dari airport sampai ke tengah kota, itu masih minim. Tapi sekarang, inflasi ada di mana-mana. Betul kan? Orang tuh bisa keluar negeri, bisa berangkat keluar negeri, tanpa harus mengikut travel misalnya, kalau dia berani ya, kalau berani. Dan kalau dia sudah bikin surat wasiat ya, artinya tidak mengharapkan bisa pulang gitu ya. Ya, artinya udah bisa lah gitu ya, mudah kemana-mana gitu. Sangat boleh jadi, ini harus dihitung oleh teman-teman yang bikin travel. Masih berapa tahun lagi kita bisa bertahan dengan pola seperti sekarang? Atau travelnya harus diubah, harus ada inovasi yang baru. Kesana bukan hanya sekedar untuk melihat apa yang harus dilihat, tapi bisa merasakan, bisa apanya itu, gitu ya. Nah ini bisnis kita sekarang lebih memendek usianya, ya. Jangan lagi berpikir bisnis yang usia panjang, gitu ya. Nah bisnisnya boleh panjang, tapi jenis-jenisnya mungkin akan pendek-pendek saja. Kita perlu inovasi-inovasi baru untuk bisa mengubah bisnis kita tetap relevan dalam kehidupan masyarakat. Masih panjang sebenarnya, ya.
Nah ini, if you can identify the delusional popular belief, kalau kita semua bisa mengidentifikasikan apa yang ada di bayangan yang sangat populer gitu ya, kita kan bisa mengetahui juga apa yang ada di belakangnya gitu, kebohongan apa di dalamnya. Ini contrarian truth. Jadi kebenaran yang kontradiktif. Kebenaran yang kontradiktif ini perlu kita pahami supaya kita bisa melahirkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Ini moderatornya sudah nggak sabar, duduknya udah berubah-ubah. Saya mau cepat-cepat saja. Ini saya ceritakan tadi ada .com boost ya, bust. Jadi artinya penurunan yang luar biasa dari tahun 2000. Di buku ini juga ada building a monopoly, start small and monopolize, scaling up. Yang terakhir yang menarik ini, don't disrupt. Kalau Anda mau memilih menjadi bisa memonopoli besar itu, pemikirannya jangan berpikir untuk mendisrupt orang lain. Ya. Jangan pikirkanlah apa yang bisa Anda berikan lebih baik daripada yang lain. Jadi bukan mendisrupt ya, bukan untuk menjatuhkan atau merusak yang lain. Karena tanpa itu pun sifat dari sebuah peradaban yang menuju abundance itu pasti disruption. Ya, ketika kita sudah berkelimpahan, itu akan disruption. Kenapa? Orang memilih apa yang lebih murah, apa yang lebih mudah, gitu ya. Sementara segala sesuatunya sudah mulai berkelimpahan. Oke, saya tutupin aja deh. Buku ini banyak memberikan insight bagi business owner untuk membuat frame, bingkai berpikirnya, sehingga mereka bisa membangun bisnisnya dengan formulanya sendiri untuk dapat meningkatkan nilai entrepreneurship-nya bagi kemanfaatan banyak orang. Ya, intinya adalah buku ini sangat recommended. Saya akan minta di estate saya untuk memiliki buku ini. Menjadi buku pegangan untuk memikirkan bagaimana masa depan kita, bagaimana bisnis kita ke depan, bagaimana kebermanfaatan kita buat orang lain. Terima kasih Kang Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangat ya. Tadi saya lihat Pak Agung di Zoom ya, diperbesar kayak apa? Kayak training beneran nih Pak jadinya. Sangat-sangat semangat. Padahal hari Senin ya. Dan emang kenapa harus Senin? Dan abis ini Pak, abis makan banyak sate biasa. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, gimana? Lanjutkan. Ya, masih ada waktu. Jadi teman-teman jika ada yang mau bertanya tentang Zero to Wine ini, kira-kira apa sih yang mau ditanyakan tadi? Mungkin bisa di slide yang ke pertama itu nggak Pak? Yang ada 14 poin Pak. Yang slide pertama ya. Iya. Ya, silakan teman-teman ya. Kalau ada yang masih ada waktu dan mungkin beberapa menit lagi, jika ada yang mau ditanyain. Nah ini ya Pak, 14 bab ini ya Pak. Iya. Oke. Ya, jadi tadi kita udah sama-sama menyimak ya apa yang ada di Zero to One ini, ditambah juga dengan pengalaman dan praktisi dari Pak Agung ini sangat luar biasa. Jadi intinya adalah kalau saya menangkap gitu ya Pak, untuk Zero to One ini kan berarti kita harus pecah telur lagi ya Pak ya, untuk menetaskan telur-telur berikutnya sebenarnya. Iya betul. Gitu ya Pak ya. Nah, dan sebenarnya nyambung nih bahasan ini sama bahasan-bahasan sebelumnya gitu ya, karena memang kita harus bertindak saat ini, tapi memang untuk mempersiapkan masa depan kayak gitu ya. Kalau misalnya semalam tuh ngobrol yang parpol KW ya, gimana caranya menjadi pembeda gitu ya, dan itu memang tetap inovatif. Dan tadi saya dapetin lagi di sini dari Pak Agung adalah yang menganalogikan ternyata mindset juga, cara berpikir juga ada inovatifnya ya, bukan hanya hal teknis gitu ya Pak ya. Tadi kayak Pak Riza, Pak Ki Isnadi gitu ya, mereka punya inovatif terhadap pemikiran gitu ya, pemikiran kepemimpinan jalan langit, cara-cara jalan langit, dan itu baru ngeh saya, oh ternyata pola pikir pun mindset cara kita berpikir bisa inovatif juga gitu ya. Kalau selama ini kan bayangannya adalah ya harus teknis gitu. Inovatif tuh harus teknis, harus dengan alat, harus dengan cara, harus dengan metode gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata inovasi ini bisa dilakukan apapun gitu ya.
Jadi mungkin dari sekian banyak poin, itu sih yang paling kena di saya, yang mungkin udah mulai bisa dipraktekkan nih. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman silahkan jika masih penasaran apa aja sih tentang Zero to One ini ya. Kalau saya sih merasa udah cukup ya tadi dengan pemakaran apa? Bentar, ada. Silahkan Pak, mau tanya Pak Mahri ya, di-unmute saja Pak, kalau misalnya mau berbicara langsung. Atau mau diketik juga boleh. Siapa? Ada yang mau bertanya, Coach? Masih boleh ya? Silakan. Sangat boleh. Pak Mahri nih, Pak Mahri silakan bertanyanya mau via chat. Kayaknya via chat ya. Sambil dalam 5 tahun ya. Ini deg-degan nih kok nanyanya sedikit-sedikit. Apakah ada perubahan di industri telekomunikasi mungkin ya maksudnya ya. Nah, Pak Agung gimana Pak? Apakah ada perubahan di industrial telco dalam 5 tahun ini? Nah, 5 tahun ini, 5 tahun terakhir ini atau 5 tahun ke depan nih Pak Mahri? Oh, ke depan ya. Nah, kira-kira gimana menurut Pak Agung, Pak? Iya, saya bukan nanyanya sama intuiting nih pas. Kalau masa depan. Barakallahu fiik. Ya baik, insyaallah. Terima kasih Pak Mahri. Allahu alam. Jadi saya mulai dengan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang 5 tahun ke depan. Kalau kita bicara dari buku ini, Pak, ya. Apa-apa yang langsung bersinggungan dengan orbital pertama dengan teknologi, artinya directly touching dengan teknologi yang kita pahami ya. Sebab dalam buku ini juga Peter Thiel itu mengeluarkan definisi baru tentang teknologi gitu ya. Apa-apa yang langsung berinteraksi dengan teknologi itu akan banyak perubahannya. Bahkan perubahannya jauh lebih cepat daripada yang kita sangka, yang kita kira. Gitu ya. Ini yang bertanggung jawab adalah transistor gitu ya. Ya, awal-awal dulu transistor kemudian berubah jadi IC dan kemudian sekarang luar biasa ya, jadi komputer yang banyak pengamat menduga tahun 2028 mereka akan punya komputer yang sudah mulai bisa merasa. Kan berbahaya itu. Kalau punya komputer sudah mulai bisa merasa gitu ya. Baper dong Kak nanti komputernya. Baper ya. Jangan-jangan jadi temannya para jomblo gitu kan, karena sudah bisa merasa. Kenapa bisa merasa? Karena menurut beberapa pendekatan, perasaan itu berasal dari terkecukupinya jumlah input data yang ada. Sehingga bisa diolah oleh logik sehingga menghasilkan sebuah perasaan. Kenapa komputer sekarang nggak bisa? Karena belum mencukupi itu untuk mengolah sekian banyak data. Tapi 2028 dengan perkembangan integrated circuit yang ada, hal tersebut diduga akan bisa tercapai. Ya, jadi kita nggak perlu nulis marah gitu ke komputer udah tahu kalau kita lagi marah misalnya gitu ya. Mungkin dengan mata kita yang semakin memerah atau denyut nadi kita semakin cepat gitu di data masuk ke dalam mereka begitu ya, banyak lagi ya ceritanya. Yang jelas segala sesuatu yang berintegrasi dengan teknologi itu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Ini kita belum berbicara masalah yang lainnya Pak, tentang masalah pergeseran customer behavior seperti apa. Kita belum bicara masalah dukungan investor ke arah mana, karena buku ini juga menjelaskan sekali bagaimana ketika investasi itu masuk dan keluar ke dunia teknologi. Kenapa Amerika sampai sekarang masih leading, bahkan masih bisa head to head dengan Cina yang cepat sekali perubahannya dengan imitasi, karena mereka masih memiliki inovasi-inovasi. Gitu ya. Mereka akan mulai berpikir ulang ketika inovasi itu sudah mulai berpindah epicentrumnya gitu, bukan lagi di Amerika tapi pindah ke timur. Nah, mereka sudah mulai kebingungan karena apa, mereka tidak memiliki lagi kelebihan mereka gitu. Mereka masih yakin bahwa mereka masih memimpin. Kita pun kalau di dunia telco sebenarnya bisa akan memimpin kalau kita memiliki perhatian yang mencukupi untuk teknologi Pak. Gitu. Karena teknologi sekali lagi mengubah dari 0 ke 1 kan. Kemarin tuh ada 3G, kemudian ada 4G, naik terus kan G-nya kan sampai ber-GG nanti kan. Nah, itu salah satu inovatif yang luar biasa, dan saya yakin di hadapan dunia teknologi ini kan masalahnya masalah
eh, keluasan ilmu pengetahuan dan kedalaman pemahaman. Kalau keluasan ilmu pengetahuan itu menyelesaikannya dengan membaca. Ya kan? Membaca yang pertama tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian ini untuk sementara keluasan kebermanfaatan itu di selanjutnya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ada proses creating teknologi 0 menjadi 1, sama ada proses create tadi kholak ya, sama proses untuk expanding. Ya, kalau di sini pakai globalisasi. Ya. Kalau ditanya apa saja kemungkinan yang akan maju di dunia telco, ini yang harus jawab orang-orang telco ya. Saya bukan nggak dibilang telco, tapi saya yakin apapun yang akan lebih membuat manusia itu menjadi lebih nyaman, lebih mudah, ya, lebih murah, itu akan memiliki tempat yang luar biasa di market. Makanya Peter Thiel ini mengubah sebuah paradigma. Kalau kita di UKM itu masih bicara masalah yang penting marketing, marketnya harus bagus, cara marketingnya harus bagus, salesnya harus bagus gitu. Peter Thiel udah maju lagi. Nanti bukan lagi berbicara masalah sales, nanti berbicara masalah produk. Bagaimana produk yang berkualitas? Karena sekali orang tahu, viralnya mudah, viralnya cepat, gitu ya. Maka keunggulan lewat marketing dan sales itu akan bisa mudah terlewati jika produknya memang unggul dan istimewa. Mungkin gitu Pak Abel. Saya mau share ini sebenarnya Pak Abel untuk menjawab tadi pertanyaan juga ya. Terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Pak Mahri Sultoni. Pak Mahris, terima kasih. Izinkan saya untuk share satu Ada video katanya video, Pak. ya, video iya. Boleh Pak. Share satu video di mini ya. Sebenarnya kita ikut narasumber aja. Kalau narasumbernya masih ada waktu, kita tetap ngikutin. Ya, oke. Saya ada waktu sih insya Allah. Senin kan? Senin saya punya waktu banyak. Selasa juga, Rabu juga, Kamis juga, Jumat juga ya. Sabtu Minggu juga insya Allah. Tiap hari dong. Iya, tiap hari. Ya, tapi bosan orang tiap hari kalau sama saya kan? Mana ini kenapa nggak bisa kebuka? Sebentar, ini yang sama nanti ya. Masih di PowerPoint. Sudah bisa terlihat? Kang Abel? Belum berubah. Yang lain sudah berubah? Kalau di saya belum, masih PowerPoint. Beda folder bukan? Masih ya? Kalau beda folder harus dari folder. Dari folder. Kalau beda folder harus share screen-nya diganti lagi. Jadi jadi stop screen dulu gitu ya. Iya, bisa stop screen, nanti langsung pilih lagi foldernya yang lain. Oh, oke, siap. Pelajaran baru nih. Masih banyak yang bertahan ya, sepertinya masih nunggu kita. Ini videonya. Bisa terlihat sudah? Masih loading. Oke. Nah, sudah. Nah, boleh Pak, coba. Ini buku, ini video sudah terlihat ya? Sudah. Silakan dinikmati dulu. Ada suaranya nggak Pak? Ada. Sebentar, di sana ada suaranya nggak? Nggak ada. Suara Pak Agung adanya. Kok nggak ada ya? Bentar. Share audionya Pak di ini. Mungkin ulang ya? Iya. Masuk nggak barusan? Masih belum. Ada tapi kecil ya. Udah ada tapi kecil. Nah, udah mulai ada.
Ya, mungkin itu, Coach Ya, Sabel, insya Allah. oke Yang Pak. kedua ini videonya dari Gerd Leonhard. Gerd Leonhard itu seorang futuristik juga. Dia ada juga di internet, insya Allah bisa dilihat lagi di sana nanti, insya Allah. Ini cukup bagus nih, apalagi untuk mengajarkan pada anak-anak kita untuk bersiap di masa depan. Apa sih sebetulnya yang diperlukan untuk mempersiapkan diri untuk masa depan? Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang di-share pagi ini, insya Allah. Silakan. Oke, karena waktunya juga sudah tak terasa ya, sudah 1 jam lebih kita bersama di sini. Oke Pak, saya mau bertanya, mumpung ada Pak Agung nih sekalian. Dan nanti akan ditutup dengan benar-benar core inti ya, tapi ini menyambung pertanyaan saya. Nah, kita kan berbicara masa depan nih Pak gitu ya, dan kita tadi, kalau saya pribadi ya menangkap bahwa kita memang harus berpikir panjang gitu ya, dengan strategi yang pendek gitu ya. Tetap persiapan jangka panjang ya, tapi berarti harus dipotong-potong nih strategi apa aja gitu ya, pendek. Karena inovasi itu bisa dari kita sendiri, bahkan bisa dari yang lain. Artinya bisa kita terdisrupsi. Artinya harus ada rencana-rencana cadangan yang memang mungkin bahasa yang sudah sering terdengarnya adalah goals-nya tetap harus sama gitu ya, tapi strateginya nanti yang akan fleksibel. Nah, gini Pak, kita kan harus hidup di masa sekarang, jangan hidup di masa lalu, bahkan mengkhawatirkan di masa depan, gitu ya. Masa depan gimana sih ke depannya dan lain-lain. Nah, tapi sedikitnya gitu ya, yaitu karena kita melihat masa depan bakalan gini, akhirnya muncul ya ketakutan gitu. Akhirnya sering merasakan kayak gini, nanti bakalan berubah, nanti gimana gitu kan. Apa yang kita lakukan saat ini, akhirnya ya itu perubahan. Jadi lebih memikirkan ke
cara-cara perubahan dan apa ya, jadi terlalu overthinking gitu Pak jadinya. Nah, kira-kira gimana nih untuk menyikapi hal-hal semacam itu, apalagi kalau misalkan bisnisnya adalah bisnis-bisnis tradisional. Memang kita dipaksa untuk berinovasi terus-menerus gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih satu pedoman yang memang yang tadi ya fundamental yang benar-benar ya kita harus berpedomannya ke fundamental itu gitu. Jadi apapun yang terjadi ya ini loh gitu, pemikiran fundamentalnya teman-teman harus bisa berpikir ke sini. Boleh. Oke. Tapi Boleh Pak Masri. Menjawab ini mungkin Pak Abel ya. Saya bukan menjawab, saya hanya memberikan beberapa insight saja. Kalau saya pikir kita harus juga bisa memikirkan seperti ini. Kita harus bisa membedakan mana tujuan, mana jalan, dan mana cara. Gitu. Tujuannya nggak berubah. Jalan ke sananya mungkin berubah. Caranya harus fleksibel, lebih fleksibel lagi. Seperti kalau kita nggak bisa bertarung dengan tongkat panjang, Kang Abel, kita menjadikannya potong-potong seperti joystick. Gitu. Joystick ada yang dibagi 2, ada yang dibagi 3. Sekarang pertanyaan masalah cara, mau dibagi 2 atau 3, itu tergantung dengan kemampuan kita. Kita terbiasa dengan memainkan joystick 2 batang atau 3 batang. Tapi kan pada prinsipnya joystick itu kan mengumpulkan 2 keuntungan. Satu bisa meraih sasaran dengan jarak yang jauh, yang sepanjang tongkat, kan? Pada yang saat sama dia juga bisa untuk bertahan untuk defensif pendek, gitu kan? Jadi kita pun juga harus bisa ngambil dari kebijaksanaan seperti itu, gitu ya, wisdom seperti itu. Bisnisnya ini misalnya ke travel, tetap di travel. Bisnis travel tapi harus dilihat. Bisnis travel itu bukan hanya mengumpulkan orang kemudian mengajak jalan-jalan, bukan itu. Masuk ke dalam lagi. Apa deep insight-nya? Travel itu merilis stres orang. Travel itu menghadirkan happiness. Travel itu menghadirkan pengalaman baru. Travel, nah, di titik-titik itunya sebenarnya itu tujuan-tujuan besarnya. Jalan menuju itunya banyak, gitu. Apalagi caranya, gitu. Jadi jangan terdistrak di jalan sama cara. Kita punya tetap bagaimana tujuan ke masa depannya. Satu persatu kita lihat yang kondisi sekarang. Ini jalannya sekarang lagi yang enak apa nih? Cara yang lagi paling bagus apa, gitu. Ya. Jadi tetap bisa bertahan. Dan ini adalah cirinya startup atau cirinya UMKM. Banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan besar kan malah inginnya berubah seperti UMKM gitu kan. Seperti entrepreneurs gitu. Kenapa? Entrepreneurs itu selalu berpikir berorientasi kepada apa yang diperlukan oleh masyarakat sekitar. Ya kan? Kehadirannya itu diperlukan karena masyarakat itu memerlukannya gitu. Sementara banyak perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai kehilangan relevansinya gitu. Ya kan? Nah, perusahaan-perusahaan besar yang ingin tetap bisa eksis, biasanya mereka berpikir bagaimana mereka tetap jadi entrepreneurs. Ada bukunya Kang Abel, bukunya bagus sekali, judulnya Even 11 Can Dance. Tebal bukunya. Bahkan seekor gajah pun bisa menari gitu ya. Nah, itu gimana caranya itu. Kalau entrepreneurs, kalau small company sih enak gitu, ngubahnya cepat gitu ya, kayak bajai gitu, kanan kirinya gampang gitu. Tapi kalau kontainer ini kan nggak mudah. Berarti nanti ada sesi berikutnya ya Pak, ngomongin buku itu ya Pak. Even 11. Oke. Nodongnya jangan di depan banyak orang. Setuju ya. Bisa kita share bareng. Ya. Barakallah. Oke Pak, ini Pak Mahri mau ikut diskusi nih, kira-kira. Bapak masih ada waktu Pak? Masih, insya Allah. Ya, monggo Pak Mahri, silahkan untuk bergabung, berdiskusi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahri. Pak Mahri, halo. Halo. Belum ada suaranya, Pak. Halo, saya sudah terdengar suaranya? Sudah. Sudah, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharingnya nih. Saya selalu menarik untuk bicara kita hari ini dan masa depan gitu ya. Saya juga memang hari Senin lagi punya waktu, Kang Abel. Terima kasih sama Pak Agung juga lagi lumayan saya luangnya. Jadi begini, tadi bicara strategi pendek. Saya cuma mengkhawatirkan begitu kita sudah pasang goals sudah bagus, misalnya tadi ada bisnis travel. Saya kebetulan ada di bisnis IT.
begitu kita Pak Mahri pasang boleh goals. videonya dihidupkan, Pak? Biar Oh iya, bisa menatap. saya pakai kaos nih belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya dipakai di atas bukan di bawah, Pak. Pak. Udah kelihatan ya? Sudah. Ya. Ya, jadi selalu menarik untuk melihat masa depan gitu ya. Saya lagi baca buku Global Paradox, Pak Agung. Udah pernah baca ya? Itu buku mentok di tahun 94, terbitan pertama. Cuma ngebaca itu semua prediksi 20 tahun, 25 tahun ke depan persis yang dia prediksi di hari itu gitu, tahun 94. Bagaimana Cina bergerak, bagaimana Amerika, dan seterusnya gitu ya. Sangat menarik. Kembali tadi ke soal strategi-strategi pendek. Nah, ketika goals tadi sudah kita canangkan begitu ya, begitu bagus, ternyata ada strategi-strategi pendek. Saya cuma khawatir begitu kita punya A, plan B, plan C itu justru jadi nggak fokus. Nih gimana pandangannya Pak Agung sama Kang Abel? Iya. Mana, Pak? Langsung di-share ya? Iya. Baik. Jadi gini kalau menurut saya, yang berubah itu di cara dan jalan. Bukan di tujuan, Pak. Iya. Okay. Yang bisa yang kita menyesuaikan dengan kondisi itu di cara sama jalan. Menarik lagi nanti pembahasan kalau Kang Hari bisa share kepada kita tentang high quality response itu. Itu pegangan kita. Pegangannya apa? Jadi kita harus bisa membedakan antara mana yang merupakan diri kita dan mana yang merupakan kondisi sekitar. Nanti kita akan membedakan kita sebagai penonton dan sebagai ada stage-nya. Oh iya, ada paket. Sama ya, Pak. Ada paket. Kalau di rumah gini nih, banyak paket. Ibu-ibu nih pasti yang pesen ya. Kang Abel tinggal di mana, Kang? Di Depok, Jawa Barat? Saya di Bandung, Pak Agung yang di Depok. Iya, jadi nanti sedikit ya. Sharing. Jadi memang yang harus diubah itu bagaimana yang harus berubah itu jalan dan cara. Tadi saya menghubungkan dengan high response ya, high quality response-nya Kang Hari itu. Di situ saya belajar banyak luar biasa tuh. Jadi yang menentukan kesuksesan kita itu sebenarnya bukan situasi sekitar, tapi bagaimana kita merespon situasi tersebut. Yes. Karena situasi itu kalau di dalam bukunya Great by Choice itu, situasi itu ada choices. Situasi itu adalah pilihan. Yeah. Dia bisa menjadi positif buat kita, dalam waktu yang sama dia bisa jadi negatif buat kita. Tapi permasalahannya yang paling lebih penting adalah bagaimana kita merespon hal tersebut. Yeah. Dalam Great by Choice itu dibukanya dengan kata-kata Jim Collins mengatakan bahwa kenapa ada perusahaan yang bisa tetap bertahan di tengah-tengah resesi, kenapa ada yang tidak. Tapi kenapa juga ada perusahaan yang bisa bertahan di kondisi yang baik dan juga ada kondisi perusahaan yang jatuh di kondisi yang baik. Ternyata bukan kondisinya yang mempengaruhi ininya, tapi bagaimana kita merespon kondisi tersebut. Nah ini penting nih. Jadi buat kita kalau kita sudah understanding itu dengan baik, kita akan bisa melihat tujuannya tetap, mungkin jalan sama caranya. Nah seringkali orang-orang di sekitar kita ini jadi masalah Pak Mahri gitu ya. Dianggapnya nih orang ini akrobat banget gitu kan. Padahal tidak akrobat. Ini semua dalam upaya supaya menjaga kapal ini tetap berjalan menuju tujuannya gitu. Kalaupun kapal itu harus menghindari sebuah pusaran air, kalaupun kapal itu harus mengubah suatu daerah karena di sana ada badai, itu bukan berarti harus mengubah tujuan. Tujuannya tetap, cuma cara dan jalannya aja yang berubah. Ya kan? Nah, keputusan untuk mengambil respon apakah harus menerjang badainya atau harus menghindari badainya, itu adalah value of leadership. Itu adalah nilai dari kepemimpinan. Pemimpin akan kapalnya akan diajak menghantam badai atau kapalnya diajak berjalan melalui jalan yang lebih tenang. Gitu. Itu pun juga masing-masing pendekatannya gitu. Ya kan? Abu Bakar punya pendekatan yang berbeda dengan Umar. Umar punya pendekatan yang berbeda dengan masing-masing punya. Tapi insya Allah tujuannya tetap jelas. Gitu. Jadi yang penting dari sekarang adalah kalau kita punya bisnis, ajak bareng-bareng ngobrol teman-teman pimpinan-pimpinannya menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya bukan mengubah bisnis kita, bukan, tapi sedang mengubah jalan dan cara supaya tujuannya tetap tercapai. Mungkin gitu Pak Mahri gitu. Ya. Insya Allah. Baik. Maka tadi saya mudahkan metamorfnya, saya mudahkan dengan apa?
Dengan seperti kalau orang tidak bisa terampil menggunakan tombak, dia bisa mengubahnya menjadi double stick ataupun itu ya, yang Oke. 3 sticknya gitu. Ya, masih tetap bisa Siap. menyerang lawan dan bisa bertahan dengan baik. Mantap. Mungkin gitu Pak Abel, Pak Farid. Siap, siap. Jazakallah khairan, ini sharingnya luar biasa. Memang banyak pertanyaan seputar itu gitu. Gimana nih Siap, kita siap. ubah terus tiap daerah gitu. Iya. Bahkan di dalam bisnis saya juga ada yang tanya seperti itu. Kok gini Pak? Kemarin kita nggak begini. Ya itu biasalah. Baik, baik. Dan kita nggak boleh baper juga Pak ya dengan situasi ya. Iya. Itu saya rekomend Kang Abel, Kang Hari Firmansyah itu sharing lagi tuh tentang high quality response itu. Oh iya nih. Itu luar biasa. Belum sempat saya hubungin, mungkin nanti di batch 2 ya. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu, kita karena sudah ini yang terlama nih Pak kayaknya Pak, ditambahin waktu. Masya Allah. Karena kita silaturahim kan Kang Abel. Silaturahim sambil ngobrol-ngobrol gitu Insya Allah. Iya, siap. Baik. Barakallahu fiik. Karena kalau misalkan ngobrol sama intuiting tuh nggak ada habisnya ya, apalagi Pak Agung intuiting nanti bisa panjang lebar gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau konsultasi itu nanya-nanya tipis-tipis bisa add ininya IG atau Facebooknya Pak Agung ya, atau kalau mau yang di Depok Pak Agung juga kantornya Excellence Institute itu di Depok ya Pak ya. Iya betul di Pesona Kayangan Insya Allah. Nah jadi nanti welcome. Bisa silaturahmi langsung atau bisa di Facebook. Biasanya di Facebook juga sering update status, jadi suka dibalesin tuh di situ gitu di Insya Allah. Oke, terima kasih hatur nuhun pisan dan ke Pak Agung atas sharingnya sudah meluangkan waktunya. Nah, sebelum saya tutup nih teman-teman mau mengingatkan ya, besok kita masih ada terus sampai tanggal 14. Nah, mudah-mudahan kita bisa tadi kita dapetin ilmu yang sangat luar biasa ya, langsung di intisarinya langsung dikasih gitu ya, dikasih langsung, mengefektifkan waktu, dan kita juga bisa langsung dapat dari orang-orang yang memang berkualitas untuk men-sharingkan buku-buku ini. Nah, teman-teman kalau merasa acara ini sangat-sangat bermanfaat ya, jangan lupa kita juga di sini ada donasi. Kalau misalnya melihat poster-poster atau flyer yang Bapak Ibu lihat untuk masuk ke acara ini, silahkan berdonasi karena kita jangan sampai insya Allah jadi memperlancar implementasi ilmu yang kita dapatkan ini, dan mudah-mudahan nanti jadi amal jariah juga untuk teman-teman semua. Jadi pastikan berdonasi karena kita pun menyalurkannya kepada orang-orang yang sedang membutuhkan di era pandemi ini, kayak gitu. Nah, besok ya, ini sesinya nyambung sebenarnya, dari yang pertama itu yang dari Bu Ayi ya, Dokter Ayi, terus ada Teh Rika, kemarin ada Kang Bayu, ada Teh Indi, kemarin ada Mas Brili, dan sekarang ada Pak Agung. Itu sebenarnya nyambung gitu materi-materinya dari yang awal banget sampai nanti terakhir ya. Terakhir itu how business work itu. Dan ada event besarnya Bunda Diah ya, FEI, Festival Entrepreneur Indonesia. Kalau misalkan kenapa nggak ada nih tanggal 15-16, karena dipakai Festival Entrepreneur Indonesia, dan teman-teman juga nanti bisa hadir. Nah, besok ini ada Pak Ian Sofyan ya. Beliau adalah MBA juga, punya lisensi sukses principle Pak Agung. Nah, jadi Masya Allah. Ya, beliau bolak-balik training dan dapat lisensi langsung dari langsung dari Jack Canfield gitu. Kemarin ngobrol-ngobrol sama adiknya ya, Pak Dedi, beliau sudah lisensi, dan biayanya ke sana itu hampir 700 juta Pak untuk dapat lisensi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan berkah ilmunya insya Allah. Iya, tapi Pak, dia nggak pernah buka training. Kenapa? Nggak tahu, besok kita tanyain. Makanya ini yang bikin penasaran. Jadi beliau punya lisensi dari Jack Canfield itu yang sukses principle. Nah, punya bisnisnya di bidang IT juga gitu, sama kayak bikin Zoom kayak gini ya. Jadi kemarin saya baru diceritain. Nah, besok
beliau mau bawain buku Oh, Success Principle-nya langsung. Nah, dan barakallah, barakallah. jadi mudah-mudahan besok bisa ini lagi, bisa masuk lagi. Insyaallah, insyaallah. Dan lusanya ada Pak Deddy Priyadi juga yang dari Harvard. Oh, orang-orang hebat ini, insyaallah. Barakallah. Oke, mungkin akan saya tutup dulu ya. Sebelum saya tutup, kira-kira Pak Agung ada pesan-pesan lagi nggak, sepatah dua patah kata yang untuk menutup kita di kesempatan kali ini tentang Zero to One, atau pesan-pesan untuk yang lainnya. Kira-kira mungkin 1-2 menit lagi sebagai penutup, Pak. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Sebagai penutup, saya ingin sekali memanfaatkan buku ini untuk memperdalam kecintaan saya terhadap sebuah doa yang luar biasa. Doanya itu kita juga sering sekali untuk mendoakannya, gitu ya, membacakannya gitu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Robku, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku, rizkikanlah aku kefahaman. Mungkin ini yang bisa menghantarkan kita menjadi individu yang memiliki banyak ilmu pengetahuan dan juga memiliki deep understanding terhadap ilmu pengetahuan yang ada pada kita. Bukan orang-orang yang cuma sekedar mengumpulkan ilmu pengetahuan seperti keledai yang mengumpulkan buku-buku yang ada di atas punggungnya, tapi manusia-manusia bermanfaat yang bisa dengan deep understanding-nya memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Kang Abel dan teman-teman sekalian. Ini pembelajaran yang luar biasa. Insya Allah kita akan mengikuti bersama-sama pembelajaran selanjutnya untuk kedepannya, insya Allah. Jazakallah khairan. Jazakumullah Pak Agung, terima kasih atas waktunya, sharingnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Agung untuk sharing pada pagi hari ini. Dan ini saya minta izin, apakah boleh diupload di YouTube, Pak? Boleh, insya Allah boleh. Boleh ya? Khairan. Boleh. Siap. Hatur nuhun. Oke, teman-teman, saya tutup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan insya Allah berkahi apa yang menjadi niat kita sama-sama belajar di pagi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Besok kita ketemu lagi jam 9 ya. Jadi berapapun orangnya, kita akan mulai jam 9. Ya, hatur nuhun semuanya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Saya mau konsultasi jadinya di Depok. Ya, silakan Bu, ditunggu insya Allah. Makasih Kang Abel. Iya Bun, sama-sama. Silakan yang mau live. Saya masih ada di sini, biasanya saya keluar belakangan. Ya, memang harusnya begitu. Nyanyi dulu. Kang Abel, jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan-kekurangan. Insya Allah ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, makasih. Tunggu, tinggal 11 orang. Sambil nyanyi, Kang Abel. Bu Diah lah nyanyi, Bu. Nanti Indonesia Raya diputar dulu tuh. Pas tanggal 6 tuh. Pas Bu Diah ya? Iya, jadi ada lagu penutup apa? Tentang apa kayak tentang yang menyemangati lah. Siap. Ya, nanti sama luar biasa. Ya. Iya, kita sama bicara Kang Ogi. setelah habis ini aku calling ya. Pak dirimu yang calling. Boleh. Oh, sorry ini masih di record. Oke, aku leave dulu deh. Ya, terima kasih yang lain, sampai ketemu lagi besok jam 9 ya, sampai tanggal 14 kita setiap hari. Dan ada yang sampai jam 11 karena ada narasumber yang berbarengan. Nanti diinfo lagi, diupdate lagi, tolong ke admin ya Kang Ogi diupdate jadwalnya. Iya, Mas Opan dan Mbak Pita, Mas Ahmad Ghazali masih setia di sini. Kita sudah selesai ya. Kita tutup dulu. Masih pada mau di sini, Pak? Saya end sekarang ya.